aja saya dugem di diskotik, minum, ngerokok, wah, sama laki-laki banyak karena saya udah kehilangan kasih sayang gitu. Baratnya saya nggak dapat kasih sayang siapapun. Luar biasa. Insya Ini Allah. sangat menarik sekali nih Kak. Dari perjalanan seorang presenter terus menjadi istri salah satu habaib ya, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kesehatan terganggu, sampai teror sihir, dan bisa menguatkan dan berpondasi pada hijab. Hijab itu adalah salah satu alasan untuk melakukan kejahatan ataupun tindakan yang tidak baik, akhirnya tertahan ketika menggunakan hijab, ya kan? Ya. Itu adalah segi bantuan secara nyata ketika kita menggunakan hijab. Dan saya pun melihat auranya, kalau Kak Zeda ini kan auranya kan mega, Apa itu? berwarna. Berwarna artinya? Berwarna itu tergantung bad moodnya. Orang ini kan tergantung bad mood. Moody saya ya. Iya, kakak itu kan tergantung bad mood. Orang yang senang bekerja, suka kesibukan, orang yang nggak suka lehe, nggak suka seperti itu. Dan ada orang yang kalau kata orang, ini orang cuek banget, kadang nggak asli. Kalau orang ini memandang kakak nih pasti cuek, aslinya enggak, baik, tapi mempunyai pendirian yang sangat kuat. Apalagi dalam sebuah percintaan ya. Maaf kalau untuk mendua dan bertiga. Saya kayaknya kurang beruntung deh dalam percintaan gitu. Belum Belum ketemu Belum. jodohnya ya. Ah. Pak, ya. nanti ada, Nanti insya Allah ya Insya Allah. ketemu jodohnya. nanti ada. Tapi ini, oh ya tadi saya inget nih. Tadi kan Ki Demang kan tanya apa yang terjadi setelah ini yang paling baru. Iya. Saya sempat di Terawang. Saya nggak minta di Terawang sih sebenarnya, cuman ada salah satu ustadz gitu yang mencoba menerawang saya. Mbak Zeda ini badannya harus dibersihkan, harus ke laut kidul katanya gitu. Separah itu kah? Saya kadang sampai ya Allah, separah itu ya yang jahat sama saya kok jahat banget gitu. Perlu saya jawab. Boleh sih. Kenapa harus di Laut Kidul? Kidul itu mungkin selatan ya. Orang itu menyebutnya Pantai Nirara Selatan, Kidul, betul. ya kan? Padahal kan pantai itu di Indah Kapuk juga ada, Anyer juga ada, kan gitu. Kenapa harus sama? Karena dengan pandangan secara kasat mata atau kacamata batin memang nih, ataupun yang lainnya udah umum gitu ya, bahwa di selatan itu adalah pintu yang masuknya dimensi abstrak, pintu alam Sinten Layon. Jadi di sana tuh ada air penawar. Air penawar yang mana ketika kita merendamkan kulit, pori-pori, kata gini, aura itu kan tertanam di pori-pori kan, bukan di dalam diri kita, tetapi di kulit. Meskipun kita sudah menggunakan make up, blush on, skincare dan sebagainya, tapi orang itu memandang kita tuh kayak layu, enggak apa ya, powernya enggak besar gitu, auranya enggak mencar. Artinya di dalam diri kita itu ada aura negatif yang harus kita bersihkan melalui air. Anggap tangannya kotor nih contoh ya, terus diusap pakai tisu, kayaknya kurang bersih ya. Jadi Maksudnya, kayak digambarkan bahwa terlalu banyak betul, energi negatif yang dilempar ke badan saya, Betul. antara itu santet, telur, pelet dan sebagainya. iya, Jadi saking parahnya, biasanya kan dibersihkan sama kiai, diruqyah gitu kan selesai. Kalau saya tuh udah di titik sudah tidak bisa dengan cara seperti itu. Ibaratnya kalau Bisa. sakit kanker tuh udah stadium 4 gitu. betul. Jadi harus dibersihkan di laut pantai selatan, katanya bilang gitu. Saya juga percaya nggak percaya ya. Kok separah itu ya? Kalau saya sih santai-santai aja. Cuma mereka yang menerawang kan mungkin melihat yang lain ya. Nggak tahu kalau menurut Ki Demang gimana? Emang perlu ya Ki? Separah itu ya? Ya, karena ketika tangan kita kotor, lalu kita usap pakai tisu, masa bersih nggak sih? Kurang kayaknya ya, kalau belum terkena air kan gitu. Makanya kan perlulah mandi ke air laut. Memang kalau dibersihkan lewat zikir, sholat itu nggak bisa ya? Wabat tinia. Harus Kan di pantai selatan itu kenapa? enggak harus di pantai selatan sebenarnya kan. Jadi gini, kalau zikir itu makanan rohani.
kalau fisik kita itu kan perlu sehat. Betul. Takutnya ketika sudah menggerogoti fisik akan masuk ke daging dan akan rusak tulang. Fisik kita sudah nggak kuat, tamatlah riwayat itu. Kenapa harus dibersihkan? Karena aura tersebut tertanam di pori-pori. Makanya ketika sudah tertanam di pori-pori, maka harus bawa ke air. Ini bisa dikatakan air sungai, air laut, untuk menetralkan dan membuang kotoran tersebut ke laut. Karena laut itu tidak ada batasan. Ya, 30 menit mati. Lautannya kan ada batasan. Tapi emang separah itu kondisi saya. Iya. Mungkin saat ini baru merasakan kayak perapat lah ya. Tapi someday ketika fisik kita sudah tidak bisa menahannya, maka akan merusak organ tubuh. Banyak orang mengalami gangguan kesehatan medis dengan kanker, ginjal, diabetes dan sebagainya. Itu diabetes dengan sihir. Karena di sini dia akan masuk ke daging dan akan masuk tulang. Nanti akan memadatkan peredaran darah. Setelah itu dicek ke dokter, darahnya nggak normal, ginjalnya nggak normal. Nah itulah karena apa? Ketika kita sudah merasakan sesuatu yang tidak baik, maka carilah tempat yang mana ini tempat bisa membuat kita itu tenang. Itu pun salah satu pengobatan. Tapi emang di sekeliling saya ada jin jahat atau energi jahat gitu Kalau yang coba berbicara menerkam jin, saya gitu. saya tidak melihat bangsa jin ya. Cuman kita memang melihat kayak semacam kabut hitam di bagian sini. Ini yang sering kakak merasakan ke sini kak. Betul. Sup ke sini. Wah, sakit banget. Itu seperti gumpalan hitam awan gitu kan. Dia kayak percikan ini. Kalau sama kita nggak terlihat, tapi kalau kita buka hijab nggak kelihatan. Apa itu? Sihir kan Oh, tidak bisa sihir. nengokan gitu. Depan kita bisa nengok, tapi kalau belakang nggak bisa. Memang sihir itu tidak bisa hilang dengan kita sholat, zikir gitu ya? Kalau sudah tertanam Agak susah. agak susah. Ini sudah tertanam. Tapi kalau saya ngerasa fine-fine aja ya. Kan dengan air liur tadi kan, Air liur apa? dengan yang pertama menikah. Maksudnya? Ketika laki-laki ini menggunakan efek samping lalu bertukar air liur dengan Kak Jeda, maka sudah tertanam kesalahan. Berhubungan suami istri Ya. maksudnya. Bahasa itu Nggak, dia ya. maksudnya kok saya masih merasa tenang aja gitu. Apa karena ada unsur karena sholat, zikir? Iya, itu pun salah satu tameng. Iya. Tameng, tapi kan tadi kita membahas ketika nanti usia kita sudah lanjut usia, usia 50, 40 tahun itu dia rentan biasanya. Yang Karena mana- kan kalau digambarkan oleh secara spiritual paranormal kan yang kayaknya kondisi saya parah banget gitu loh. Sihirnya tuh kayaknya brutal banget yang menyerang saya gitu. Tapi saya pribadi kok merasa fine-fine aja gitu. fine-fine aja. Iya, baik-baik aja gitu. Letak-letaknya kan kita memang tahu di mana letak-letak sihir tersebut tertanam. Satu, kok bisa Ki sihir itu masuk ke saya? Air liur tadi, Hubungan suami istri, suami istri. dengan mantan suami. Ya, seperti itu. Lalu tertanam di dalam diri kita. Orang yang terkena sihir akan merasa baik-baik saja. Karena sihirnya bukan sihir merusak organ tubuh kan. Akan membuat diri kita secara perlahan akan Tapi kok saya makin baik ya? makin baik. Karena tadi Harusnya kan saya logikanya kan makin sakit gitu pelan-pelan gitu. Ya, Tapi kok betul. saya makin membaik ya? karena tadi kakak melakoni sebuah perjalanan spiritual, Oh, kayak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, betul, ibadah. zikir, Zikir. ibadah, sedekah dan sebagainya kan. Itu yang mungkin jadi Nah, penolong membenteng, ya. penolong. Tapi tertanamnya media ataupun sihir tersebut tidak akan dirasakan. Tapi setelah kita ngerasa tidak sehat fisiknya baru kita merasakan seperti itu. Kan ada beberapa sihir yang dikategorikan ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 7 hari, bahkan ada yang sampai 41 hari. Oh iya, saya mau cerita, mau inget Ki, punten. Tadi kan Ki Demang nanya kejadian aneh apa lagi, saya baru inget nih. Jadi sebelum atau sesudah kelabang ya itu bagian tangan saya ini itu sakitnya luar biasa.
Ya ini aneh, ini juga di luar nalar ini. Jadi sakit banget, saya sampai nangis teriak-teriak, saking sakitnya. Ketika Jadi kayak patah tulang, tapi saya nggak kenapa-kenapa gitu. Saya juga nggak kecelakaan, saya juga nggak kecapean gitu. Saya kan santai di rumah. Gitu. Oh tiba-tiba ini sakit banget sampai akhirnya saya ke dokter, ke rumah sakit di UGD, ya kan? Itu dokter, saya nangis-nangis teriak-teriak kesakitan. Dokternya bingung, saya ditanyain, Bu Zeda baru jatuh atau kecelakaan atau ada cedera? Nggak ada. Bu Zeda nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngapa-ngapain. Beberapa minggu ini saya cuma santai nonton TV, tidur, masak, ya santai banget. Kok tiba-tiba sakit kenapa? Makan juga nggak ada yang salah gitu. Dicek semuanya juga. Akhirnya saya dikasih obat ini penghilang rasa sakit, pereda nyeri yang untuk patah tulang. Itu kan udah dosisnya udah tinggi banget iya, itu. betul. Satu botol segini pereda nyeri untuk patah tulang sama dokter di rumah sakit. Saya masih kesakitan, teriak-teriak, nangis. Habis itu dikasih botol kedua kayak infus gitu, sampai 3 botol tuh Ki. Saya masih kesakitan. Malam-malam itu Ki, saya 1 minggu 2 minggu tuh kurang lebih saya teriak-teriak kesakitan terus. Nah lucunya yang aneh, kan abis dikasih obat pereda nyeri kan saya masih kesakitan, tapi kan besoknya saya harus kerja. Besoknya saya harus ke Kalimantan. Saya harus ini ngajar public speaking, waktu itu diundang oleh salah satu perusahaan BUMN gitu. Akhirnya saya walaupun keadaan sakit saya harus tetap kerja gitu. Saya ke Kalimantan, terbang ke Kalimantan, sakitnya hilang. ketika keluar Padahal 1 minggu setiap hari itu saya teriak kesakitan, ya kan? Setelah dikasih obat pereda nyeri dosis tinggi oleh dokter sampai 3 botol pun saya masih kesakitan, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Dan besok lusanya saya harus ke Kalimantan. Begitu saya nyampe Kalimantan, tiba-tiba rasa sakitnya hilang. Saya di Kalimantan 2 hari 3 hari. Itu saya nggak ngerasain sakit. Biasanya kan saya dikasih obat pereda nyeri ya sama dokter. Itu nggak saya minum. Selama di Kalimantan, aneh kan Ki? iya. Kok saya di Kalimantan nggak ngerasain sakit sama sekali 3 hari. Jadi saya pikir saya udah sembuh dong. Oh udah sembuh berarti ya mungkin efek dari obat yang dikasih dokter. Udah dari Kalimantan saya pulang nih ke Jakarta lagi, sakit lagi. Oh jadi keluar sembuh, pas balik ke rumah di luar sakit. Pulau Jawa. Iya. Kan Kalimantan tuh, Iya. saya kan ngajar, itu rasa sakitnya hilang 3 hari, bayangin, saya nggak ngerasain sakit sama sekali. Karena itu udah tugas ya, Iya, jadi kesana tetap sakit. saya harus tetap ke sana kan. Kalau nyeri-nyeri kan saya dikasih obat pereda nyeri sama dokter. Cuman anehnya waktu saya balik ke Jakarta, kok saya sakit lagi. Saya sampai teriak-teriak histeris itu, sampai tetangga saya pada bingung. Kenapa itu mamanya, kenapa anak saya ditanya. Sampai akhirnya saya ke salah satu ustadz kiai, ke totok syaraf gitu lah. Tapi dia juga bisa melihat, memang benar ada yang ngerjain saya. Akhirnya dibenerin, udah alhamdulillah sembuh. Karena dokter udah angkat tangan. Kalaupun ini saraf kejepit, harusnya dikasih pereda nyeri, selesai dong. Paling nggak tuh sehari 2 hari nggak ngerasain sakit lah. Tapi ternyata parah banget itu. Saya dikerjainnya itu 2 sampai minggu ya, sampai bukan segitu. yang sebentar, lama. Sakitnya luar biasa. Sakit pasti. Ini dari sini ke sini. Kayak mau copot tangan Iya, juga dan gitu. totok yang ustadz yang ngerjain saya otot syaraf, totok syaraf itu memang dia ngelihat syaraf saya bermasalah, banyak yang sakit. Cuman penyebabnya aneh, saya nggak ngapa-ngapain gitu. Itu sehabis apa Kak? Habis makan yang Enggak Oh. ada. Saya nggak kerja berat. Kalau dulu malah saya wartawan, dulu saya ngangkat kamera, ngangkat mic, ngangkat tripod, ya kan. Kalau liputan-liputan malah saya, kalau itu oke lah. Saya nggak kerja berat, saya nggak ngapa-ngapain Ki. Di rumah tuh cuman santai sama anak, main handphone, lihat TV. Kok tiba-tiba badan saya sakitnya tuh sampai saya teriak histeris, itu kan nggak wajar. Ya itulah teror yang saya alami itu. Selain kelabang itu, ya wallahu alam ya, pelet, teluk atau santet, wallahu alam. Saya iya. udah berpasrah sama Allah aja. Pokoknya sudah melewati fase-fase yang sangat Betul. gila ya gitu. Gila. Fase yang saya lewati gila. Saya mendengarnya gila. Apa ya, ini kejadian yang sangat dramatis banget gitu kan. Dan melihat langsung pun, oh iya benar. Saya aja kaget kok saya masih hidup. Harusnya kalau secara logika saya udah lewat.
udah nggak bisa hidup gitu. Saya diserang, dihantam dengan brutal seperti itu, secara fisik, secara mental, secara seksual. Udah Secara selesai. gaib lagi. Secara goib, betul. Kembali. Ya, tangan saya digandeng, saya dirangkul, pokoknya romantis banget lah waktu liburan. Pokoknya di Pulau Bali itu dia tuh effort banget lah untuk